Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu guru semua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belajar bersama dalam rangka mempersiapkan tes P3K tahap kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi teknis guru. Nanti ada 80 soal, 40 soal manajerial dan 40 soal sosial kultural. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel SAI Edukasi, mohon untuk segera subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan soal-soal terupdate dari channel SAI Edukasi. Semoga dengan subscribe channel ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah: A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. E. Gambar candi. Ya, jawaban untuk nomor 1 adalah D. Yang paling cocok adalah video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Lanjut ke nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah: A. Representatif feedback. B. Kumulatif feedback. C. Kuantitatif feedback. D. Institutional feedback. E. External feedback. Ya, jawabannya karena siswanya heterogen, jadi umpan baliknya adalah representatif feedback. Lanjut ke nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, ya, kebalikan dari tadi heterogen, sekarang homogen. A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutional feedback. E. External feedback. Ya, jawaban untuk nomor 3 adalah B. Cumulative feedback. Ya, diingat kalau siswanya heterogen, representative feedback. Kalau siswanya homogen, umpan baliknya cumulative feedback. Lanjut ke nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian: A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Ya, jawaban untuk nomor 4, pengamatan pohon singkong itu termasuk proyek. Lanjut ke nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian kinerja: A. Produk. B. Portofolio. E. Proyek. D. Praktik. Ya, jawaban untuk nomor 5 adalah praktik. Maksudnya ini jawabannya adalah praktik, yang D, ya, mohon maaf kuncinya E. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian kinerja praktik, ya, termasuk praktik. Lanjut ke nomor 6. Membuat anyaman merupakan penilaian: A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Ya, jawaban untuk nomor 6 adalah membuat
anyaman. Membuat berarti menghasilkan produk. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian: A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Ya, jawabannya adalah B. Produk. Karena membuat laporan hasil pengamatan, ya, kata kuncinya adalah membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Lanjut ke nomor 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian: A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Ya, jawabannya adalah E. Praktik. Menyajikan laporan hasil pengamatan, ya, menyajikan atau mempresentasikan, jadi termasuk praktik. Lanjut ke nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Ya, kalau di sini kata kuncinya adalah mengamati proses fotosintesis. Kalau yang tadi adalah mempresentasikan. Jadi A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Kalau mengamati proses fotosintesis itu termasuk proyek. Lanjut, nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Ya, jawaban untuk nomor C. Untuk nomor 10 adalah C, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Lanjut ke nomor 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah: A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Ya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 karena di sini adalah membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Yang paling cocok adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Lanjut ke nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai: A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Ya, jawaban untuk nomor 12 kata kuncinya adalah melacak kemajuan siswa. Ya, kalau melacak kemajuan siswa itu adalah keeping track. Melacak, keeping track, ya. Lanjut ke nomor 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian autentik sebagai: A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Ya, kata kuncinya tadi kalau melacak berarti keeping track. Sedangkan kalau mengecek berarti mengecek. Kata kuncinya sudah jelas, checking up, ya. Diingat-ingat, melacak keeping track, mengecek ketercapaian checking up. Ya, jawaban untuk nomor 13 adalah B. Checking up. Lanjut ke nomor 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi: A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah A. Pedagogik. Lanjut ke nomor 15.
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Muhammad Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Muhammad Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran: A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, C. Contextual teaching and learning. Ya, jawaban untuk nomor 15 adalah C. Penemuan atau discovery learning. Lanjut ke nomor 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran: A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Scientific. Di sini ada mulai merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, mengasosiasi, menganalisis. Nah, itu semua adalah bagian dari scientific. Lanjut ke nomor 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Ya, jawaban untuk pilihannya adalah A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B. Baik, C. kurang baik sekali, D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai belum dicapai. Ya, yang paling efektif untuk mengkomunikasikan hasil penilaian harian, nah, atau capaian sementara kepada orang tua, karena ini sifatnya masih harian atau sementara, ya paling efektif menggunakan deskripsi tentang KKM, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip: A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Ya, untuk nomor 18 di sini kata kuncinya dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Berbagai aspek di sini berarti ada aspek afektif, ada kognitif, psikomotorik, semuanya terrangkum jadi menyeluruh. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawaban untuk nomor 19 adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Lanjut ke nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Ya, jawaban untuk nomor 20,
kecuali berarti jawabannya adalah indikator atau tujuan. Lanjut nomor 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-test, D. Diagnostik. Ya, jawaban untuk nomor 21 adalah karena untuk mengelompokkan berdasarkan IQ berarti itu termasuk penempatan. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 22. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Ya, jawaban untuk nomor 22 adalah E, yaitu degree. Ya, harusnya kalau pengen lengkap di sini siswa audiens sudah ada melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan, nah di sini bisa dengan tepat, dengan baik, itu degree-nya tidak ada di sini. Lanjut ke nomor 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Ya, untuk nomor 23, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah C. Potongan artikel berita di media cetak. Ya, karena kalau untuk membahas tentang banjir itu ada mulai penyebabnya apa, yang menyebabkan banjir, dampaknya apa. Jadi yang paling tepat adalah potongan artikel berita di media cetak. Lanjut ke nomor 24. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Ya, di sini media yang tepat untuk menggambarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi yang paling tepat adalah tayangan berita di televisi. Lanjut ke nomor 25. Pak Keliman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Ya, di sini termasuk karena dia guru olahraga mengadakan praktek berenang, berarti sesuai, berarti sahih. Di sini sahih, jawabannya adalah A. Penilaian yang nomor 26. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Ya, jawaban untuk nomor 26 adalah E. Objektif, ya, karena tidak dipengaruhi subjektivitas, berarti harus objektif. Lanjut ke nomor 27. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan
dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Ya, jawaban untuk nomor 27 adalah C. Menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena Bu Linda selain dia menilai cara melukisnya, hasil lukisannya, di sini juga Bu Linda menilai sikap siswa. Nah, sikap siswa di sini kan termasuk afektif. Nah, kalau penilaian yang mencakup kognitif, afektif, psikomotorik, mencakup ketiga-tiganya itu berarti termasuk ke dalam prinsip menyeluruh. Kata kuncinya itu. Lanjut ke nomor 28. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Ya, jawaban untuk nomor 28 adalah ya B. Objektif. Karena termasuk terkait dengan subjektivitas, ada jelas ada siswa, ada nama muridnya Siska, Pak Bejo, itu mencakup ke subjek, berarti lebih ke objektif. Beda dengan adil. Kalau adil itu terkait nanti semisal contohnya ada laki-laki, perempuan. Nah, itu nanti kalau membedakan adil dan objektif, bedanya di situ. Kalau adil nanti bisa kasusnya tidak, karena ada laki-laki, perempuan, itu nanti termasuk adil. Ada suku, ada berbeda suku, itu berarti termasuk yang keadil. Tapi kalau terkait dengan subjektivitas, subjek berarti itu nanti lebih ke objektif. Lanjut ke nomor 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Ya, untuk nomor 29 jawabannya adalah A, yaitu adil. Karena menyangkut sekelompok, ya, tidak subjek, jadi termasuk tidak adil. Lanjut ke nomor 30. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Sama dengan halnya nomor 30. Ini menyangkut dengan kelompok, ya. Jumlah nomor soal ada 10 dengan absen ganjil. Ganjil genap itu kan kelompok, itu jadi termasuk tidak adil. Lanjut ke nomor 31. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMA tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS.
serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap, dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ya, untuk kasus nomor 31 adalah jawabannya akuntabel, karena penilaian yang dilakukan oleh Bu Neni itu dapat dipertanggungjawabkan, berarti akuntabel. Lanjut ke nomor 32. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuran kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ya, jawaban untuk nomor 32 di sini kata kuncinya yang berisi kriteria penilaian, jelas berarti beracuan kriteria. Lanjut ke nomor 33. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Ya, termasuk A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Untuk nomor 33 jawabannya adalah C. Terpadu. Ya, terpadu maksudnya itu menyatu dengan pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran. Lanjut ke nomor 34. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban untuk nomor 34 adalah B, yaitu terbuka. Ya, di awal sudah jelas Pak Budi menjelaskan kriteria penilaiannya yang akan dilaksanakan dalam 1 semester, di depan sudah terbuka. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Ya, jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah, yaitu ranah ingatan. Lanjut ke nomor 36. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah: A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Yang paling tepat adalah kumpulan hasil karya siswa. Lanjut ke nomor 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah: A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawaban untuk nomor 37 adalah tes uraian terbatas. Lanjut ke nomor 38. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil
pretest? Ya, jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi. Lanjut ke nomor 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Ya, jawaban untuk nomor 39 adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Ya, kalau formatif biasanya ulangan harian. Kalau tes sumatif biasanya tes akhir semester. Ya, jadi jelas jadi dari segi materi dan waktu pelaksanaan. Lanjut ke nomor 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangannya yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0 sampai 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah A, yaitu terbuka. Ya, demikian 40 soal pedagogik yang sudah kita bahas. Kita selanjutnya adalah 40 soal manajerial. Soal nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan lawan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Lanjut ke nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah A. Hati-hati, teliti, tetapi juga tepat waktu. Lanjut nomor 3. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Yanto juga berpesan agar Adit ini memberitahukan kepada siapapun bahwa ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan
memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kepada Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengalahkan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Ya, karena tadi sudah berjanji tidak memberi tahu bahwa atasannya adalah pergi sangat rahasia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut ke nomor 4. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbu. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahu kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan. 7 orang yang pulang sebelum jam kerja. Pada hari kedua Yanto datangi tamu dari provinsi yang sangat penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah jika Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah titik tekannya mengatasi pegawai yang tidak disiplin. A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto. C. Mengingatkan secara tidak formal. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atasan ketidakdisiplinan mereka. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Lanjut ke nomor 5. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawaban yang paling tepat adalah C.
tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Lanjut ke nomor 6. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun orang kerjanya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelepon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda hal yang Anda periksa berikut dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Yang paling tepat jawabannya adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Lanjut ke nomor 7. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun secara perjalanannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelepon menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Dan jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 8. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah B. Lanjut ke nomor 9. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Nomor 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah, ya, jawaban yang tepat C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ya, yang tepat jawabannya adalah C.
Lanjut nomor 11. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan. Saya melakukan negosiasi apabila mendapat target yang saya rasa terlalu tinggi. Ya, jawaban yang paling tepat. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Lanjut ke nomor 12. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. Silakan dicermati. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 adalah C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Lanjut ke nomor 13. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja, menyukai target yang menantang, rasional dalam menetapkan target, semangat dalam menjalankan tugas, serius namun tetap santai dalam bekerja. Yang paling tepat, menyukai target yang menantang. Lanjut nomor 14. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan, ya silakan dicermati. Jawaban yang tepat yaitu A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Lanjut ke nomor 15. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah, silakan dicermati Bapak Ibu guru. Ya. Kuncinya dalam mengerjakan soal manajerial dan sosial kultural, cari jawaban yang mirip tetapi yang terbaik. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut nomor 16. Ketika menghadapi kegagalan saya, silakan dicermati pilihannya. Ya, saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Lanjut ke nomor 17. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah, ya, biasakan menjawab tidak sesuai dengan keadaan kita, tetapi sesuai dengan yang paling baik. Nah, berarti yang paling baik itu tugas yang sulit dan menantang. Kita belajar memahami apa yang diinginkan penulis soal, gitu. Jangan apa yang menurut kita. Lanjut ke nomor 18. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati dengan kasus seperti itu. Ya, carilah pilihan yang memberikan solusi. Yang paling tepat adalah C.
Lanjut ke nomor 19. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan, silakan dicermati pilihannya. Jawabannya B, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Lanjut ke nomor 20. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain. Akibat cara kerjanya yang lamban sebagai temannya tindakan saya, silakan dicermati pilihannya. Jawabannya yang tepat adalah E, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Lanjut ke nomor 21. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah, silakan dicermati pilihannya. Ya, jawabannya adalah D, ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Lanjut ke nomor 22. Sebagai seorang abdi negara saya akan, silakan Bapak Ibu guru dicermati pilihannya. Ya, jawabannya adalah A, melaksanakan aturan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Lanjut ke nomor 23. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan, silakan dicermati pilihannya Bapak Ibu guru. Ya, jawabannya adalah B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Carilah pilihan yang memberikan solusi. Lanjut ke nomor 24. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Silahkan dicermati pilihannya. Ya, jawaban untuk nomor 24 adalah A, menuju loket dan melayani masyarakat. Lanjut nomor 25. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara olimpiade fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah, silakan dicermati pilihannya. Ya, jawabannya adalah A, memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Lanjut nomor 26. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua.
Ternyata setelah jadi ketua sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah, silakan dicermati pilihannya. Ya, jawaban untuk nomor 26 adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Lanjut ke nomor 27. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang, silakan Bapak Ibu guru dicermati jawabannya. Ya, jawabannya adalah mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lanjut nomor 28. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah, silakan dicermati jawabannya Bapak Ibu guru. Ya, jawabannya adalah E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secepatnya. Lanjut ke nomor 29. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara offline. Tindakan saya adalah, silakan dicermati. Ya, jawaban untuk nomor 29, mempelajari cara melakukan update data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Lanjut ke nomor 30. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto. Sebagai mahasiswa lulusan terbaik, menurut Anda apa yang harus dilakukan Darto? Silakan Bapak Ibu guru dicermati pilihannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan semampu mungkin. Lanjut ke nomor 31. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan dicermati pilihannya. Jawabannya adalah B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Lanjut ke nomor 32. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda, silakan dicermati Bapak Ibu guru pilihannya. Jawabannya adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Lanjut ke nomor 33. Jarak dari rumah ke kantor Anda adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut silakan dicermati pilihannya.
Ya, jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 34. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah, silakan Bapak Ibu guru dicermati yang paling tepat jawabannya. Ya, jawaban untuk nomor 34 adalah B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Lanjut ke nomor 35. Jika saya sedang mengantri kemudian ada seorang di belakang saya yang menyerobot antrian, reaksi saya adalah, silakan Bapak Ibu guru dicermati jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah menegurnya. Lanjut ke nomor 36. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. Silakan dicermati Bapak Ibu guru jawabannya. Ya, jawaban untuk nomor 36 adalah C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Nomor 37. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya yang paling tepat memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Lanjut ke nomor 38. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya, mohon maaf, sama, jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 39. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Jawaban untuk nomor 39 adalah penuh harap akan perubahan. Lanjut ke nomor 40. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut, silakan Bapak Ibu guru dicermati. Ya, jawabannya adalah C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Ya, demikian pembahasan 80 soal, 40 soal pedagogi dan 40 soal manajerial. Semoga bermanfaat. Jika memang Anda merasa mendapatkan manfaat, silahkan di-share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga dapat mempelajarinya, dan semoga menjadi amal Bapak Ibu guru semua menyebarkan kebaikan. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.